Alhamdulillahirabbil alamin hamdihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada pemateri Al-Ustaz Dewan Perhatian yang pagi ini akan melanjutkan kajian tentang amanah, bahagia dengan amanah. Kemarin saya maksud katanya bahagia dengan amanah. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan bacakan bersama-sama ayat Al-Quran juz 30 surat Al-Masir dari Surat Al-Mutaffifin besarangan abada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma'idil lil mukatsibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin mahtum. Kitabuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan karunia-Nya kita sampai pada hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini ada dalam penampilan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Asatidah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian untuk Ramadan kali ini dan memasuki season yang terakhir, materi yang terakhir, kaitannya dengan amanah. Pada minggu kemarin sampai tentang kajian macam-macam amanah. Macam-macam amanah itu kemarin ada berapa? 3 ya. 1 kepada Allah, dan diri sendiri. Kaitannya dengan amanah terhadap diri sendiri ini lebih khusus kepada anggota tubuh yang ada dalam diri kita, gitu ya. Bagaimana kita memfungsikan dan memanfaatkan anggota tubuh kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan salah satu contoh doanya supaya anggota tubuh kita ini bermanfaat atau berfungsi sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Terus pada apa? Maksudnya doanya gimana ya? Seperti apa namanya? Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari wa afini min kulli sa'iri jasadi. Malah ilah. Oh gitu. Mohon. Betul riwayatnya yang menyatakan begitu. Baik, tibasro gitu. Doa ini mengajarkan kepada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anggota tubuh yang ada pada diri kita ini afini. Mana afini adalah memberikan manfaat atau berafiat. Kan lamun kada sing sehat jeung sing afiat. Nah, sehat wal afiat. Apa arti afiat itu? Mana yang doa sehat sing sehat afiat, apa afiatnya? Nah, kalau sehat, mata kita masih bisa melihat cantik gitu. Kita sehat, berarti masih kena normal. Tapi afiat adalah bahwa mata ini berfungsi apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita, telinga kita, mulut kita berfungsinya adalah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa min kulli sa'iri jasadi, dan mudah-mudahan Allah memberikan keafiatan untuk seluruh jasad kita. Bukan hanya mata, bukan hanya telinga, bukan hanya mulut, tangan, kaki kita, ataupun hati kita. Maka dia harus memberikan afiat kepada diri kita. Tong sehat unggul. Sehat berarti normal secara duniawi. Bisa ninggalin gelis, bisa ninggalin kaset,
tapi tenepi yang anu geulis jeung anu kaset teh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taetan disebut afiat. Jadi afiat sampai kepada bahwa setiap sesuatu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati. Lamun hati sudah tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kan juga di surat Al-Baqarah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Kenapa? Karena hati ini kosong, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati nama aya tapi tidak berfungsi untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cek Allah teh hatena teh teuas qasat qulubukum, hatinya itu teuas kal hijarati seperti batu, au asyaddu qaswa atau lebih keras daripada batu. Batu mah aya anu sieun ku Allah, mah gulutuk di gunung ngaha sieun ku Allah. Batu mah aya anu terbelah karena takut kepada Allah. Tapi kalau manusia hatinya sudah menjadi batu, gitunya kan mangot oge kamari di Cibuna, aya Cibuna, gitu kan. Membunuh dari diri sendiri mawa budakna dibunuh. Begitu ya. Kenapa? Karena qasat qulubukum, hati-hati mereka sudah keras. Nah jadi untuk mengawali ini kita awali tadi dengan doa bahwa kita meminta kepada Allah semua jasad, semua anggota tubuh yang ada pada diri kita ini memberikan afiat kepada diri kita. Asatidah yang saya hormati, kita akan lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu tentang pendapat kaum salaf atau para ulama kaitannya tentang amanah ini, gitu ya. Kita akan coba lihat. Nah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah mengatakan tentang amanat ini. Sumi kaos tuh. Aduh berarti can sehat. Naon ya teh? Asdaqus sidqi al-amanatu wa akzabul kadhibi al-khiyanatu. Hah? Kumaha terjemahan teh? Yang paling benar, atau inti dari kebenaran itu adalah al-amanah, adalah amanah. Wa akzabul kadhibi, dan sebohong-bohongnya kebohongan adalah al-khiyanatu, khianat. Jadi inti dari sebuah kebenaran, semua kebenaran adalah amanah. Karena setiap urusan nanti kalau disertai dengan adanya amanah, maka insya Allah urusan itu akan beres, begitu ya. Sementara Abu Hurairah pernah berkata kaitannya dengan halaman ini pernah disampaikan oleh saya. Awwalu ma yurfa'u min hadhil ummati al-haya'u wal amanatu. Yang paling pertama diangkat dari kehidupan umat ini adalah al-haya'u, rasa malu, wal amanatu, dan amanah. Fasaluhu Allah, maka Allah menghancurkan keduanya. Jadi ketika rasa malu, ketika khianat sudah tidak ada, sudah hilang dalam kehidupan ini, maka tunggulah kehancuran kehidupan ini. Begitu. Yang ketiga, waqala Maimun bin Mahran, salah satu yu'addaini ilal birri wal fajiri. Tiga hal yu'addaini yang mengandung atau apa ya, bersiko ilal birri wal fajiri, kepada kebaikan, wal fajiri, dan kepada dosa adalah yang pertama al amanatu. Lamun orang bisa menunaikan amanah,
maka akan berefek kepada kebaikan. Tapi ketika kita mengkhianati amanat, maka akan menjadi dosa. Yang kedua adalah al-ahdu, janji. Itu janji suci. Janji suci. Ketika kita menunaikan janji, maka akan berefek kepada kebaikan. Tapi ketika kita mengkhianati janji, akan jelek, akan dosa. Terakhir adalah wasilaturrahimi, silaturahmi. Maksudnya kejelekan di sini adalah kejelekan yang bisa kelihatan langsung atau bisa akibatnya bisa tampak pada saat itu. Ketika kita mengkhianati sebuah amanat, maka kan yang timbul adalah kebencian dari orang yang kita memberi amanat kepada diri kita, terus terpercaya diri, gitu. Ya, ketika kita berjanji, kita mengkhianati janji kita, bagaimana? Nah, maka kan orang itu akan tidak percaya lagi kepada kita. Dan yang terakhir adalah silaturahmi. Ketika kita menyambungkan silaturahmi, begitu ya, maka kita akan terjadinya persaudaraan. Ketika kita memutuskan silaturahmi, maka akibatnya adalah permusuhan. Jadi artinya yang dimaksud al-fajir di sini adalah berakibat buruk lah. Dosa tulis buku jelas, tapi ada berakibat buruk. Kehadirannya bakal tampak di permukaan teh, begitu ya. Amanat orang lain akan menghargai kita, si eta mah bener karena amanat teh jujur, gitunya. Karena janji teh menepati wae, orang terjadi respect kepada kita. Tapi ketika kita suka berkhianat, kita suka ingkar janji, begitu ya, maka kita istilahnya akan dicap jelek. Makanya kan dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila birri wa innal birra yahdi ila jannati fa innal kadhiba yahdi ila fujur. Karena bohong akan mengantarkan kepada kalian kepada dosa. Siapa yang senantiasa selalu berbuat bohong, maka Allah akan mencapnya sebagai pendusta. Ya. Itu menurut Maimun al-Mahran. Kemudian selanjutnya Imam Asy-Syafi'i, alatul riyasah khamsun. Apa ini? Mahkota kepemimpinan atau kunci dari sebuah kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama adalah sidqul lahjah. Sidqul lahjah ternyata senantiasa menjaga ucapan. Benar karena bohong. Sakurang pamimpin mah kudu benar gini. Istilahnya ucapan itu. Yang kedua, wakil manusarri. Menjembunyikan rahasia. Jangan sampai seorang pemimpin ketika ada anak buahnya berbuat kejelekan, kesalahan, diomong-omong, begitu ya, dicarita-carita. Seorang pemimpin itu akan menjaga rahasia anak buahnya, begitunya. Kepala sekolah akan menjaga akhlak seorang gurunya, begitu ya. Begitu juga mungkin guru BP atau guru BK ketika memanggil santrinya bisa menjaga rahasia. Yang selanjutnya adalah wal wafa'u bil ahdi. Wal wafa'u bil ahdi, menunaikan janji. Jadi aduh karena janji teh, kamu mesti itu kudu tunaikan. Yang ketiga, yang keempat, wabtida'u nasihat, senantiasa memberikan nasihat. Seorang pamimpin mah kudu mere nasihat, harus memberikan peringatan bisi anak buahna melakukan satu kesalahan, dia kasih nasihat. Dan yang terakhir adalah wa adaul amanati, dan dia menunaikan amanah. Ini adalah pokok-pokok dari sebuah kepemimpinan. Maka kalau seorang pemimpin dia memiliki ketiga atau kelima sifat ini, maka insya Allah
dia akan amanah, dia akan dihormati, akan disegani oleh bawahannya, begitu ya. Tapi lamun aya pamimpinan Islam selain dina carintaanana anu apa gitunya bibirna istilah nama lemes gitu ya, seperti kesalahan beda-beda diobrol-obrol begitu ya. Maka ini kan menjadi kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin patut dipertanyakan. Ayat ini terakhir dari Khalid bin Rabi, dia berkata, inna min ajdaril amali alla tu'akhira uqubatahu. Sesungguhnya ada amalan yang paling bawah yang tidak akan diakhirkan siksaannya atau akan disegerakan siksaannya. Jadi di DT ulah memandang remeh karena satu perbuatan yang tidak akan diakhirkan siksaannya atau akan disegerakan siksaannya. Apa? Yang pertama adalah al-amanatu tukhanu, apabila amanat dikhianati. Jadi lamun anu dibere amanat berkhianat, maka siksaan teh bakal diheulakeun. Artina teh henteu ke di akhirat, di dunia ge geus dikatingalikeun. Begitu kan sudah ditampakkan. Itu ya minimal dijauhan lah. Dijauhan ku batur minimal. Mesti diberi kepercayaan ini minimal di kehidupan dunia. Yang kedua, warahmi tuqta'u, atau hubungan yang diputuskan. Jadi kalau sudah berhubungan jangan memutuskan, begitunya harus selalu dijaga hubungan itu. Dan yang terakhir adalah wal ihsanu yukfaru, apa? Dan kebaikan yang dihapus. Maksudnya apa? Kebaikan itu ketika kita berbuat baik, tapi kebaikan kita itu tidak dinilai. Contohnya seperti apa? Di dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Itunya, ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yatba'uha adza, tapi diikuti oleh menyakiti. Kan ari mere sedekah teh kahadean eta teh gitu. Tapi lamun tapi urang bari menyakiti, manehna mental wae. Iraha rek nyerena, iraha rek mayarna, begitu ya. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun caritaan anu hade lamun moal mere tong mere. Tapi urang teh minta hampura moal bisa mere. Gitu kan. Dakir butuh, ayeuna rek lebaran terbutuh gitu kan. Tapi ieu mah mere tah atuh. Tapi yang bahuha aja diikuti oleh menghina. Atau dalam ayat yang lainnya bil manni wal adza. Nah bil manni teh, bil manni apa? Menyebut-nyebut gitu. Di obrol-obrol kabatur teh urang kamari mere sedekah saeta gitu nya. Kamari mere ngijil ka si eta nah bil manni nyebut-nyebut. Wal adaman tadi kayak menyakiti. Jadi ketika sebuah kebaikan gitu nya teu disadari, begitu teu disadari urang teh geus ngahapusna, maka itu yang akan apa istilahnya diperlihatkan balasannya. Jadi tiga hal yang akibatnya akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat-pendapat para ulama atau para sahabat kaitannya dengan amanah. Kemudian dalam perspektif hadis ada beberapa hadis kaitannya dengan amanah ini. Ini dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Akhbirni Abu Sufyan anna Hiraqla qala lahu." Abu Sufyan pernah bercerita kepadaku, sesungguhnya Hiraqla, saya Hiraqla ya. Hiraqla siapa? Yang itu rahim pendeta dulu ya, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang rasul, gitu kan.
Qala dia berkata kepada kepada Ibnu Abbas, sa'altuka madza ya'murukum. Gitu. Aku bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan kepada kalian. Gitu, ya. Nah artinya ini Hiraqlah pernah bertanya kepada Abu Sufyan. Ya Abu Sufyan, naon anu diparentahkeun ku Muhammad teh, gitu ya. Maka faza'antu annahu ya'muru bis salati wasidqi wal afafi wal wafai bil ahdi wa ada'il amanati. Kata Abu Sufyan bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah amanat, mengamanatkan kepadaku, memerintahkan untuk sholat, wasidqi untuk berbuat jujur, wal afafi pemaaf, wal wafai bil ahdi dan menunaikan janji, wa ada'il amanati dan menunaikan amanah. Maka cek Hiraqlah teh hadihi sifatu nabiyyin. Oh ya bener atuh geus yakin we eta teh Muhammad teh saurang nabi. Nah, dengan memerintahkan hal-hal tersebut hada sifatu nabiyyin, tah eta teh ciri-ciri seorang nabi. Jadi ini adalah ucapan Hiraqlah kepada Abu Sufyan. Maka di antara salah satu sifat nabi itu adalah menunaikan amanah. Ini mah sudah pada hafal ya. Ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Salah satu di antara ciri orang-orang munafik adalah ketika dia diamanani khana dia berkhianat. Maksudnya apa? Yakni idza tamanahun nasu ala amwalihim au ala asrarihim. Ketika manusia memberikan amanat ala amwalihim kepada harta-harta mereka, au ala asrarihim atau rahasia-rahasia mereka. Urang teh curhat ka manehna teh, curhat tentang keluarga, curhat tentang asmara, segala hal begitu ya. Au ala auladihim atau tentang anak-anak mereka, au ala ayyisyai'in atau apapun juga gitunya. Fa innahu yaqulu, maka dia berkhianat. Nah dia ayat kalimat wa iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Fahadihi min alamatin nifaq. Maka kalau terdapat salah satu di antara itu, maka kita termasuk kepada orang-orang munafik. Maka artinya amanat itu adalah au ala ayyi syai'in. Setiap sesuatu lah anu diamanatkeun, anu dititipkeun ka urang, maka eta teh disebut dengan amanah. Hadis yang lain, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak ada amanat kepadanya. Artinya tidak sempurna iman seseorang lamun teu ngabogaan karakter amanah. Terakhir, addal amanata ila mani tamanaka wala takun man khonaka. Tadi mah harus dijadikan sebuah prinsip di ukuran sadaya. Adal amanata atau adal amanata, tunaikan amanah, laksanakan amanah, ila mani tamanaka, kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Eta geus kudu jelas. Kalau ada seseorang yang memberikan amanah, menitipkan amanah, maka wajib urang sadaya. Jangan keburukan dibalas dengan keburukan. Itulah kaitannya hadis-hadis dengan amanat. Yang paling fenomenal atau yang paling sering kaitannya dengan amanah yaitu apabila idza wusidal amru ila ghairi ahlihi pantabiris sa'ah.
lamun urang nyerahkeun satu urusan bukan kepada ahlinya, maka tadirisana tunggulah itu ya. Terakhir kaitannya dengan keutamaan amanah. Kalau kita mempunyai atau memiliki amanah ini, insya Allah, maka keutamaan amanah akan terasa oleh kita. Yang pertama, al-amanatu min kamalil imani wa husnil islami. Amanat itu adalah ciri dari kesempurnaan iman seseorang dan kebaikan Islamnya seseorang. Jadi lamun hayang ditingali hadena iman seseorang, cik tingali kumaha sikap panehanana lamun narima hiji amanat, dititipkan uang cik kumaha. Ulah siga dina surat Ali Imran teh. Itu kan ada seseorang yang kalau diamanati bikin kok bidinarin la yu'addihi ilai, lamun dititipi 1 dinar manehanana henteu menunaikan, tidak menyampaikan dinar tersebut gitu ya. Yang kedua, yaqumu 'alaiha amrus samawati wal ardi. Ketika amanah sudah terjadi, kalau amanah sudah ada dalam kehidupan, yaqumu 'alaiha. Nah, yaqumu 'alaiha, maka akan tegak dengan amanah tersebut adalah amrus samawati wal ardi, setiap urusan di langit dan di bumi. Makanya tadi teh balikan hadis tadi teh ya. Jadi lamun memberikan satu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka kan niscaya dia tidak akan amanah. Artinya hotel ilmukna begitu ya. Maka tanta diri sana, tunggulah kehancuran. Yang selanjutnya, keutamaan amanah itu adalah hiya mahuruddin wa imtihanu rabbil alamin. Mahuruddin itu adalah pusatnya agama. Jadi amanah teh inti tina agama. Kan seperti yang kemarin, inna aradnal amanati ya, aradnal amanata. Gitu ya. Jadi amanat itu adalah pusatnya, intinya agama. Kalau dia bisa menunaikan amanah, maka tentu dia bisa menegakkan agama Allah. Wamtihanu rabbil alamin, nah wamtihanu teh ujian. Diuji, lamun urang dibere amanah, maka diuji cik bisa teu menunaikan anak. Kalau dia bisa menunaikan, berarti yang nomor 1, dia akan mencapai kesempurnaan iman. Wah, panjang ini. Dengan amanat yufadiddin akan terjaganya agama. Wal a'rad. Nah, a'radnya a'rad. Oh, perjanjian. A'rad itu keutamaan. Kemudian wal anwar, harta, azab, arwah, ma'arif, wal ulum, wal wilayah. Pokoknya semua hal kalau dibarengi dengan penunaian amanah, maka dia akan terjaga. Al-aminu yuhibbullahu wa yuhibbun nas. Taya anu bakal disebut inti bahagia dengan amanah mayeun. Nah, ketika kita al-amin itu adalah orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ini inti dari bahagia dengan amanah. Ketika orang tersebut sudah dicap sebagai yang selalu menunaikan amanah, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan dicintai oleh manusia, insya Allah. Ketika dia memimpin, ketika amanah, maka dicintai. Ulah diganti, gitu kan? Ketika diganti, banyak orang yang menyesali, banyak orang yang menangisi. Nah, betul diganti. Itu amanah, maka can beres masa jabatan bisa yang diturunkan. Begitulah. Jadi begitu. Jadi orang-orang yang mengemban amanah, orang-orang yang dipercaya oleh orang yang lain, maka akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai
dicintai oleh seluruh manusia. Yang selanjutnya amanah itu adalah sifat dari khuluqiyah atau allati wasafallahu biha ibadul mukminin. Allah mensifati orang-orang mukmin ini dengan sifat amanah. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Jadi lamun ngaku jalma mukmin, maka salah satu ciri sifat karakternya adalah menjaga amanah. Lamun keberamanahan berarti mukmin mukmin hanya tidak sempurna keimanannya. Terakhir, mujtami'un atau mustama'un. Mujtami'un tafshu fihil amanatu. Sebuah kumpulan, sebuah masyarakat, sebuah kelompok. Kalau di dalam kelompok tersebut sudah tafshu itu apa? Dalam ukuran manis tersebar amanah lah gitu. Jadi saling ngejaga amanah. Mujtami'u khairin wa barakatin. Maka kumpulan tersebut, kelompok tersebut akan diliputi oleh kebaikan dan keberkahan. Karena hiji kumpulan, hiji kelompok, hiji jamaah lalu sudah diliputi dengan saling menjaga amanah, maka kelompok tersebut akan dipenuhi rasa kebaikan, rasa keberkahan. Mau ayah saling benci, mau saling terpercaya, itunya saling percaya, begitu. Ya, seperti di sini kalau sudah saling percaya kan akan timbul begitu kan persaudaraan, kekompakan yang lebih baik lagi. Kenapa? Ya sudah saling percaya. Makanya di sini mujtami'un tafsu fihil amanata mujtami'u khairin wa barakatin. Sebuah kumpulan, sebuah kelompok yang di sana sudah terkondisikan dengan sifat amanah, maka kelompok tersebut akan dipenuhi oleh rasa kebaikan dan keberkahan. Asatidah yang saya hormati, itulah kaitannya dengan bahagia dengan amanah. Maka intinya tadi yang paling terakhir yang kedua, al-aminu yuhibbullahu wa yuhibbuna. Nah, itulah bahagia dengan amanah itu ketika kita menjaga terpercaya, maka Allah akan mencintai orang tersebut, juga manusia akan mencintai dirinya. Maka mudah-mudahan kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang bisa menjaga amanah yang telah dititipkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang harus diingat, amanah sekali lagi bukan hanya berlaku di antara manusia. Amanah berlaku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus ingat, kita juga mengemban amanah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga anggota tubuh kita sehingga anggota tubuh kita ini bisa digunakan untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asatidah yang saya hormati, demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi tadhkirah, menjadi pembelajarannya untuk bagi saya sendiri, tentunya bagi asatidah semua. Mohon maaf banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Kalaupun ada kesalahan itu bisa komunikasikan, ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan diri kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan segala perintahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Irwan yang telah menyampaikan materi pada pagi ini, dan ini merupakan materi terakhir ya. Menandai di kajian sempurna memang terjawab. Nah, aku bahagia dengan amanah, tentunya amanah dari awal ini. Kemudian melihat akhirnya ayat Al-Quran, manusia itu berumah jauh.
ketika diberikan amanat nanti saudara itu walau menjadilah manusia itu adalah yang boleh dan bodoh. Atur Ustaz, para ibu dan bapak sekalian, tentu saja cara ini apa? Ada pertanyaan, maksudnya lamin dulu, tujuannya apa salah? Ustaz kantor serius ya, Ustaz teh mendakar aci sampai bakso misalnya teh 2.500.000. Ada mau apa leun pasantren aja, tapi kan Ustaz mah masih geus ada yang nama pasantren. Kumaha pamikir abi teh mendakar aci misalnya teh. Aci nate emang namina teh bakso anu pasantren. Tapi kok bisa dikasihkeun ka pasantren 2 juta, lu 500-nya untuk kebaikan yang lain. Boleh atau tidak sama-sama baik. Misalnya teh abi ge bade baksos da di masjid teh, tapi eta teh ajis eta nyanak ajis nu eta nah wios atana kita kenging akadnya apakah boleh berubah atau tidak? Sampaikan bahwa kita mempunyai maksud yang sama begitu kan. Artinya ketika kita menyampaikan itu, kenapa? Karena objeknya sudah beda kan. Bakso sebagaimana tujuannya ke tempat itu, nah kan seharusnya sudah habis ke tempatnya di sana gitu kan. Makanya tentu saja kita kembalikan dulu semuanya, sampaikan saja bahwa saya punya harapan yang lain, insya Allah kan gitu. Jangan harus diikhtiar sana yang teman-teman. Ya, walaupun betul dan berani benar dia kalau kebaikan, tapi kan tadi temanya dan objeknya sudah beda begitu ya. Satu